Selamat pagi, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat juga ya. Bapak Ibu, kita sudah berdoa lama sekali. Sudah tahun berapa ini kalau kita mulai dari offline dulu ya. Nah, kita terus saja berdoa dan beberapa waktu lalu ada orang menanyakan pada saya, Pak, kok kita terus berdoa, bagaimana ini apanya kebenarannya gitu ya. Berdoa dengan pokok doa yang kira-kira sama ya. Jadi kok Tuhan tidak menjawab terus saja doanya yang itu-itu saja katanya gitu ya. Nah, saudaraku, memang demikianlah kebenaran firman Tuhan ya. Kita harus terus berdoa, kalau berdoanya mungkin dengan pokok doa yang sama. Kenapa? Pokok doanya memang yang jauh gitu ya, bukan yang dekat. Artinya Tuhan, kita pokok doanya adalah misalkan pokok doa yang bersifat waktunya yang singkat, yang cepat gitu ya. Jadi itu tentu akan dijawab oleh Tuhan dengan cepat. Tetapi kalau doanya adalah yang jauh, seperti Tuhan pulihkan Indonesia, maka kita harus terus berdoa dan bukan berarti Tuhan tidak menjawabnya. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan kita boleh belajar dari sini bagaimana doa gitu ya. Nah, ini yang saya mau bagikan pagi hari ini supaya setiap kita boleh mengerti dasar kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita terus saja berdoa tiada hentinya ya. Nah, Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Saya buat judulnya tiada berhenti berdoa dengan pokok doa ini ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, perhatikan di sini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, sejak dia tahu, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi Rasul Paulus ya bersama rekan-rekan semua pengerja yang bersama dengan dia, ya mereka berdoa dengan tiada berhenti, katanya terus menerus berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Ya, jadi mereka memang Rasul Paulus ini dan rekan sekerjanya berdoa untuk jemaat di Kolose tidak berhenti-henti. Kata tidak berhenti-henti, terus saja berdoa ya untuk jemaat Tuhan ini. Ya, apa yang didoakan? Ya tentu apa yang tertulis di sini nih ya. Kami meminta supaya kamu menerima. Apa itu? Nah, saya buat di bold yang coklat ini ya. Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi supaya menerima segala hikmat, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi banyak sekali yang didoakan oleh Rasul Paulus, saya resum ya. Ya, sampai ayat 13 saja saya baca. Nah, saya resum saudaraku ya dari doa Rasul Paulus ini
Nah, kira-kira kita bisa belajar bahwa inilah juga yang harus kita doakan menjadi pokok doa kita yang tidak henti-hentinya berdoa. Kenapa? Karena ini memang sesuatu yang jauh. Ya, terus saja berdoa dan ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana mendoakan orang lain, bagaimana mendoakan anak-anak kita, bagaimana mendoakan sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara seiman, bagaimana mendoakan hamba-hamba Tuhan yang tiada hentinya. Ya, apa yang kita doakan? Kita harus berdoa agar mereka dapat mengerti kehendak Allah. Kita harus berdoa agar mereka dapat memperoleh hikmat rohani. Harus berdoa agar mereka hidup suci serta berkenan kepada Tuhan. Kita harus berdoa agar mereka berbuah bagi Kristus. Jadi ternyata penting sekali kita berdoa bukan supaya mereka mengerti kehendak Allah, memperoleh hikmat rohani, supaya hidup suci, dan supaya mereka berbuah bagi Kristus. Yang kelima, kita harus berdoa juga supaya mereka dikuatkan secara rohani oleh Roh Kudus, supaya mereka bertekun dalam iman dan kebenaran, supaya mereka mengucap syukur, supaya mereka hidup terus dalam pengharapan akan sorga, supaya mereka mengalami keakraban dengan Kristus, supaya mereka mengenali kasih Kristus, supaya mereka dipenuhi kepenuhan Allah, supaya menunjukkan kasih dan kebaikan hati kepada orang lain, supaya mereka dapat membedakan yang jahat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tetaplah berdoa, tetaplah bersemangat berdoa. Jangan mengira, waduh kok saya itu aja yang saya doakan. Enggak, karena yang kita doakan itu memang sesuatu yang sangat jauh. Percayalah, Allah telah mengerjakan banyak hal untuk mencapai itu, cuman kita tidak terlalu lihat, ya. Tetapi saya percaya Allah mengerjakannya, ya. Kita harus terus berdoa, ya. Selain pokok-pokok doa tadi ini untuk jemaat Tuhan, kita berdoa juga untuk kota kita supaya Tuhan memulihkannya. Berdoa untuk pandemi yang sudah kita doakan, dan saya percaya, ya, seperti yang kita lihat, saudaraku, sudah mulai melandai, ya. Ya, saya berdoa agar tidak lama lagi kita sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala, ya. Terus saja, mari kita terus bersemangat berdoa, ya. Tiada henti-henti berdoa. Bukan hanya doa setiap pagi, ada masih doa, saudaraku, kita bersama-sama di hari Rabu. Kita mungkin berdoa juga di doa pribadi kita di setiap hari, ya. Tiap malam mungkin, ya. Terus saja kita berdoa, bersemangatlah. Percayalah, kuasa doa kita besar kuasanya. Pasti akan ada perubahan. Tadi lagunya luar biasa, ya. Kita izinkan Allah bekerja untuk mengerjakan yang mustahil. Kita izinkan Allah kita bekerja, ya, bahwa apa yang kita doakan akan terjadi, bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa, saudaraku.